pertanyaan berikutnya, kenapa anak kita terbelenggu oleh jin? Yang pertama Bapak Ibu, amalan dan perjanjian batil orang tua atau leluhur. Yang kedua, benda kesyirikan dan kekufuran atau gambar-gambar bernyawa yang dipajang. Nah, ini kasus yang paling banyak kami tangani. Jadi ada anak SD di pesantren, tiba-tiba dia teriak karena bisa melihat jin. Akhirnya kepala sekolahnya, ya, pimpinan pesantren menyarankan orang tuanya untuk diterapi. Nah, ketika datang, saya tanya sama bapaknya, dulu punya jimat gak punya, ini punya gak punya. Dan ketika diterapi, di ruqyah, yang bereaksi susu bapaknya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika anak kita masih kecil, terus bisa ngelihat, ya, bisa nerawang atau diambekan, ini pasti kalau nggak bapak ibunya itu pasti punya polutan jin. Dan salah satunya Pak, ketika Bapak Ibu punya jimat, paham ya jimat ya? Benda-benda kesyirikan yang kita keyakini punya manfaat gitu. Jadi nanti pulang dari sini evaluasi, ada gak jimat di rumah kita, patung, ya? Kriteria patung itu ada kepala, ada mata. Walaupun itu boneka anak Bapak Ibu, tapi dipajang di bupet, nggak pernah diturun-turunin, dipajang terus. Nah, itu tanda ada patung di rumah kita. Bisa dipahami ya? Jadi nanti pulang dari sini dicek, termasuk cangkir Bapak Ibu, guci, ada gak gambar-gambar misalkan burung, gambar apa? Itu harus disingkirin semuanya karena itu memberikan izin kepada jin untuk tinggal di rumah kita. Rumah yang ada jinnya itu kan jin-jin kafir, jin-jin yang tidak Islam. Itu pasti akan panas rumah itu. Apa dampaknya rumah yang panas? Maksudnya akan sering berantem suami dan istri. Anak kita akan sering sakit-sakitan, akan berantem orang tua dengan anak. Dan kita akan bisa jadi akan sering mimpi buruk di rumah itu. Ya, jadi pulang dari sini dibersihkan semua itu. Ya, termasuk Hello Kitty itu masya Allah ya, itu paling besar itu belenggunya. Ya. Jangan anak kita sekolahnya di sekolah Islam, tetapi dibeliin tasnya gambar Hello Kitty. Ini akan terbelenggu. Jadi semua hal-hal seperti itu dibersihkan dari rumah kita. Yang berikutnya yang menyebabkan anak terbelenggu adalah makanan haram. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita ngasih makanan haram kepada anak kita. Karena makanan haram yang masuk ke dalam anak kita akan membuat dia sulit untuk taat kepada Allah. Di dunia aja kita sudah akan repot dengan urusan anak kita gitu. Jadi penting memang Bapak Ibu menanamkan, memahami tentang konsep rezeki, konsep takdir ya. Sehingga tidak tergiur dengan kesempatan kita memanipulasi ya, yang akhirnya harta itu yang kita dapatkan itu tidak halal. Dan jangan sampai itu termakan oleh anak istri kita. Nanti jadi jadi bumerang, jadi bara api di keluarga kita. Yang berikutnya perkataan kasar atau sumpah. Jadi betapa banyak anak itu bermasalah karena orang tuanya waktu marah terlepas ucapan dasar anak anak setan maksudnya. Ngomongnya udah 10 tahun yang lalu. Bapak Ibu udah lupa ngomong, tetapi belenggu itu kalau tidak pernah diistighfari, tidak pernah ditarik balik, maka dia akan ngebelenggu anak kita sampai anak kita mati. Itu bahayanya. Jadi hati-hati kalau kita pernah ngomong kasar ke anak kita. Nanti sebelum kita mulai praktek, Bapak Ibu akan saya minta untuk istighfar itu dan minta sama Allah, ya Allah, saya tarik kembali kalimat-kalimat kasar saya kepada anak-anak saya. Karena kasihan dia Pak. Karena bisa jadi kalau dia dirawat oleh orang lain nggak seperti itu kelakuannya gitu. Ya Bapak Ibu sekalian ya.